Di waktu tidak diingatkan diiktifas disyaratkan akan dianya sifat-sifat tersebut ditingau. Ini menyangkut berakal ataupun menyangkut jadi ada perbedaan antara syarat wajib dengan syarat sah. Bedanya itu cuma pada kalau syarat wajib dia mungkin wajib. Sedangkan pada syarat wajib hanya madan mungkin tapi harus mustahil, harus bertanah. Jadi kalau pada wajib mungkin saja itu sudah wajib, ya, tapi untuk sah hanya ada masih mungkin, jadi harus bertanah. Harus bertanah. Bertanah ayat lagi bisa tempat lagi bisa. Kita lain. Mungkin itu Pak Bin bayang kamu kan bisa tempat lain. Kampung aman mana ini. Kan sudah itu. Itu sudah itu. Jadi belum tahu. Jadi kalau cuma turun tanya atau podong Jumat ini nak mesti tanya wajib Jumat. Tapi Jumat ni tanya dalam pelajar-pelajar dalam podong Jumat yang kan neraka. Karena saat ini karena telah kewajiban wajib. Dan karena tanya kon mustahil itu makna mustahil. Jadi mustahilan dipahami Jumat. Maklum adalah syarat. Jadi jadi hal keadaan dia mustahil. Hal keadaan dia, hal keadaan 40 orang ini hal dari arba'in. Hal keadaan 40 orang ini mustahil. Hal keadaan 40 orang ini bertahan. Iya. Bertahan air di mana? Di mahali Jumat itu bertahan air di tempat pelaksanaan Jumat. Yang mustahil ini hal keadaan bertanah air ini maklum ila syafisa ataupun bertanah air di tempat Jumat. Yang tempat Jumat ini harus bertanah air di tempat Jumat yang dimaklumnya tentang tempat Jumat dimaklumi daripada syarat yang kedua. Syarat yang kedua artinya syarat wajib. Syarat wajib yang kedua adalah al-iqamah bi khutbati abniyatil istita'ah. Itu syarat wajib yang kedua. Syarat wajib yang kedua bahwa didirikan Jumat itu di lingkungan bangunan-bangunan tanah air. Di lingkungan bangunan-bangunan tanah air. Itu syarat wajib yang kedua. Berarti orang yang mendirikan Jumat, orang itu harus 40 orang dan mereka itu harus bertanah air di tempat. Di tempat itu apa? Di tempat yang syarat yang kedua itu, yaitu tempat Jumat. Tempat Jumat berarti. Ayah malah ini. Jadi bertanah air di tempat Jumat. Yang maklum akan dia tempat Jumat dapat dimaklumi daripada Imam surah bertanah air nilai soalnya sifat daripada mustahil. Faedahnya adalah kasifah, jelaskan. Imam surah orang bertanah air la yaz'anu anhu, tidak berangkat oleh dia yang mustahil, oleh dia yang orang bertanah air daripada tempat Jumat. Tidak berangkat dia di musim dingin dan tidak juga saifah dan tidak juga di musim panas.
mereka tidak berangkat daripadanya tempat Jumat, baik musim dingin maupun musim panas, illa lihajati, melainkan karena mereka. Nah, kalau tidak ada keperluan mereka tidak akan kemana. Nah, itu arti orang yang berangkat. Jadi mulai tanya, mau musim dingin, musim panas, musim durian, musim rambutan, kan? Kalau kali itu tanya, karena rencana tentunya. Nah, jadi tenda bertanah air tuh harus ber-KTP. Kalau mau tanya gimana? Harus ber-KTP, harus kawin di situ, nggak tentu. Tergantung, ya kan? Dia niatnya bagaimana, niat mau dari sana di mana, kan? Dikuburkan di sini. Kalau dia niatnya mau dikuburkan di situ, nah itu sudah bertanah air, kan? Ini nggak ada urusan dengan KTP, nggak ada urusan dengan dia kawin di sini. Nah, niat dia lah bagaimana? Karena mau mati di sini, dia mau mati di sini. Bertanah air. Nah, coba lihat di dalam di qulu la yaz'anu ilah. Ada bermula dianya perkataan la yaz'anu itu tafsir. Itu penafsiran untuk kemudian bertanah air. Jadi artinya sifat apa? Sifat kasifat kemudian yang menafsirkan makna seandainya istautana baldaini, seandainya bertanah air oleh dia seorang akan dua kota. Nah, karena ini kawin dua, inongli dua, nah, sehingga dia bertanah air di dua kota, kan? Di Belambandang na rumah na istri, di lapang nasi, yang kedua buah kota apa lu tanah air di Mustautin Belambandang, Mustautin lapang. Nah, seandainya bertanah air oleh dia dengan seorang atau dua kota, niscaya waktu diramalkan. Nah, ataupun lagi contoh abu tanya orang konlun. Abu dia tanya almarhum. Nah, pokoknya kan dua balak kan tinggal. Nah, di Belambandang wala buat. Nah, jadi pokoknya mustautin pan, mustautin Belambandang, mustautin lawan. Niscaya diiktibar masih di ahluhu wa maluhu. Misalnya diiktibar akan mana akan kota, maka akan kota. Diiktibar akan kota yang ada padanya kota oleh keluarganya seorang dan hartanya seorang. Nah, di mana keluarga dan harta? Jadi kalau keluarganya di Belambandang berarti nggak ada keluarga di Labuan Haji. Labuan Haji itu cuma saya. Nah, keluarga hanya di Labuan Haji, keluarga di Belambandang. Nah, jadi gimana? Berarti mustautin di Belambandang, mustautin di Labuan Haji. Tapi mau zaman dua nak, Belambandangnya Labuan Haji nasi, keluarganya harta nasi, mendua ko balai. Cuma mati ahlu. Kemudian yang diiktibar akan mafihi ahlu, yang diiktibar akan kota yang ada padanya kota oleh keluarganya. Artinya, jadi yang diiktibar adalah kota di mana ada keluarga dan harta. Kalau tidak ada keluarga mau kawin, kalau belum berkeluarga, di mana ada harta? Kan tidak mungkin tidak ada harta. Punya anak harta sih ibarat kamu ingkai itu punya anak harta. Anak harta berarti itu anak rezeki berarti itu mati berarti dia. Kalau di dua tempat itu keluarga ada, harta ada, Iban. Cuma mereka matruti asal.
Kemudian kota yang ada padanya oleh dua siswa. Kon harta, semua mewakili ahlu. Kemudian yang ditibar adalah kota yang ada padanya oleh dua siswa. Jadi itibar pertama alamnya. Itibar pertama adalah kota di mana ada keluarga dan harta. Nah, kemudian itibar nomor kedua adalah kota di mana ada keluarga. Jadi kalau kota A ada keluarga, kota B di mana ada harta, tidak ada keluarga, maka yang jadi patokan adalah kota di mana ada keluarga. Tempat tanah air berarti. Summa iqamatun fi aqsa. Kemudian itibar yang ketiga adalah kota yang bermula mungkinnya seorang mulanya kota itu aksa. Mungkin itu aksa. Itu lebih mungkinnya itu lebih banyak. Di mana mungkin lebih banyak? Itu itibar yang ketiga. Maksud lu menurut kenapa saya katakan nomor-nomor? Nah, kalau orang itu lebih lama dia mungkin di kota A. Di kota A, kalau dia mungkin di kota A itu sampai sebulan 2 bulan dia di kota A. Tapi di situ tidak ada keluarganya di situ. Keluarganya cuma tidak ada keluarga sih, tidak ada harta. Keluarganya kota B. Berarti di PNS berarti ya. Nama PNS komoditi oleh pemerintah kan. Jadi akhirnya kos di kota, jadi sampai berbulan-bulan sampai bertahun-tahun di situ. Nah, sedangkan keluarganya di kota B. Nah, maka yang menjadi balad dia adalah kota B. Dan di situ ada harta dan keluarga. Nah, kalau di kota A ada keluarganya, di kota B. Kalau di kota A ada keluarganya, di kota B hanya ada harta. Maka balad dia adalah kota A. Di mana ada keluarga. Nah, kalau di kota A ada keluarga dan di kota B ada keluarga dan harta. Nah, maka yang diitibar adalah kota B berarti. Nah, di situ ada harta dan keluarga. Kalau semuanya ada bagaimana? Lihat di manalah kelebihan. Kota A ada keluarga, kota A ada keluarga dan harta, kota B juga ada keluarga dan harta, maka diitibar adalah mana yang lebih banyak tinggal. Tinggal dilebih-lebihkan saja berarti ya. Nah, ini. Ini sawaya jika sama oleh keduanya dua kota. Di kota A sama, di kota B juga sama. Di kota A ada keluarga, ada harta. Di kota B ada keluarga, ada harta. Nah, jadi artinya dia beristri dua berarti. Nah, dia gilir yang sana 3 hari, istri kota A 3 hari, istri kota B 3 hari. Nah, kalau dia gilir sama berarti ya 3 hari ya. Nah, dinarak pada bisa berakad oleh dia Jumat, berakad oleh dia Jumat dengan yang seorang, berakad oleh Jumat dengan yang seorang pada masing-masing daripada keduanya dua kok. Jadi di mana dia tinggal, dia adalah ahlul Jum'ah berarti. Di mana dia tinggal dari dua kota itu dia adalah ahlul Jum'ah. Ya ahlul Jum'ah. Nah, jika terakad Jumat dengan kawan, ini begitu. Jadi mengenai safar tapi menyelagi almarhum banyak pemutawin di Bulawaran. Karena Bulawaran itu ada rumah, ada keluarga di sana, ada rumah, ada apa? Itu di sana ada harta, ada keluarga. Ini juga dan cuma sini Bulawarannya ada ya. Nah, jadi keluarga ya. Lainnya, ini tanah ini tanah Mekah. Nah, punya ini rumahnya di tanah.
Nah, keluar oleh tengku daya umpamanya. Nah, kita pakai apa dalam kepercayaan? Keluar oleh tengku daya umpamanya. Bila mungkin oleh mereka di suatu kota dalam masa yang lama, masa yang panjang. Akan tetapi dengan tekad rujuk ila biladi, dengan tekad pulang ke kota-kota mereka. Nah, jadi gimana? Apa Saudi dan kudayangan? Oh, bertanah lain. Walaupun jiwa dayahnya kan 20 tahun anak orang. Nah, kan 20 tahun yang orang pun. Yang gimana Bang Saudi? Hanya orang ini tiba nak rencana mati, no? Kan 20 tahun dia. Nah, namanya. Rencana mati. Nah, orang pun. Wa qawlu la yazanu bermula dengan ke Imam Nawawi. La yazan tidak berangkat, yaitu sifat. Nah, ini mengkajilah mendung kan. Yang tinggal kita terbaca dulu. Kita yang tinggal jadi kita baca dulu. Balik keluar. Nah, jadi harus Nusautin tidak ada rencana berangkat baik musim dingin maupun musim panas karena suatu kebutuhan. Nah, Pak dalil ini karena semuanya bermula dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu lam jami. Yang macamnya jemaah lam jami, menyelamnya jemaah tidak jamak semayang gitu. Nah, jadi baca lam jemaah tidak menjamak oleh biaya lagi. Itu jamak semayang. Apa cerita jamak semayang? Jum. Nah, baca di jami. Lam jami dihaddatil wada. Itu tidak melaksanakan di haji wada. Tidak laksanakan Jumat oleh Nabi di haji wada beserta bertekad oleh beliau bertekad alam iqamat bertekad mungkin ayyam beberapa hari. Bertekad mungkin berapa hari berarti maknanya rencana mungkin berarti nah. Beliau ada niat untuk mungkin beberapa hari. Namun walaupun beliau niat mungkin, tapi beliau tidak laksanakan Jumat. Nah, kenapa beliau tidak laksanakan Jumat? Padahal beliau niatnya mungkin beberapa hari. Yang ada milik kita karena tidak mustahil, karena tidak bertanah air. Gampung buatnya kau mulai di Mekah, gampung buatnya kau di Madinah. Nah, itu terbukti beliau meninggal di Madinah, dikuburkan di Madinah, bukan di Mekah. Walaupun itu Mekah itu tempat lahir beliau. Nah, jadi ada agaknya mungkin di Mekah mana kubur Jumat ya. Nah, ini tentu konteksnya adalah Mekah ketika itu Hanati putlu pro ahli Jumat katanya di Mekah karena masih banyak orang kafir kan? Ya. Jadi tentunya akan melaksanakan Jumat cuma beliau dan pengikut-pengikut beliau ketika laksanakan haji wada. Nah, ini gimana? Ini karena cuma beliau dengan sahabat-sahabat beliau saja, sedangkan penduduk Mekah itu tidak ada yang laksanakan Jumat, haji yang Nabi gimana? Penduduk Mekah, anak kubur Jumat karena orang kafir. Jadi gimana? Beliau rencana mungkin, tetapi beliau tidak laksanakan Jumat di haji wada itu. Kenapa? Ya jelas karena tanah air beliau itu bukan Mekah tetapi Madinah. Dan maka dia ada pulang Jumat. Kalau
Beda kasus misalnya di Mekah itu, nah, misalnya seperti kita pergi ke Mekah, ya umrah. Nah, di Mekah sekarang orang sudah laksanakan Jumat, karena orang-orang Islam di sana. Jadi kalau kita pergi ke sana, maka kita wajib sholat Jumat ketika sampai sana. Ketika sampai sana Jumat wajib kita laksanakan Jumat. Karena di situ orang laksanakan Jumat. Tapi di masa Nabi Mekah waktu itu, takkan Yohana juru Islam di Mekah. Nah, jadi yang ada orang Islam itulah sahabat Nabi dan sahabat. Makanya ketika haji wada beliau tidak laksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena tanah air beliau Madinah, bukan Mekah. Nah, jadi Mekah itu cuma sejarah, bukan bagian masa depan. Nah, itu cuma bagian sejarah, bukan bagian dari masa depan beliau. Masa depan beliau apa? Madinah. Nah, gagah dah rumah terasa. Nah, wa kana yaumu Arafah fiha yauma jum'atin. Sedangkan adalah bermula hari Arafah. Hari Arafah padanya ayam. Sedangkan bermula hari Arafah padanya hari-hari itu adalah hari Jumat. Ya, tapi hanya berlengkap. Sebagaimana ya, bahwa hari Arafah itu adalah hari Jumat, sebagaimana keterangan yang disebut oleh dia yang dalam cuman yang jadi muskil begini. Nah, yang jadi muskil penjelasan di luar. Betul beliau niat mukim. Nah, betul bahwa beliau niat mukim. Nah, tetapi mukim itu tidak menghilangkan safar beliau. Beliau hanya niat mukim, tapi bukan mukim yang menghilangkan safar. Wa shalla bihi zuhra wal asra taqdim. Salat oleh Nabi padanya pula hobi. Padanya hari Arafah itu wajib. Wasalla bihi zuhra wal asra taqdim. Jadi gaknya halal kudung Jumat dan salat oleh dia Nabi padanya urwa Arafah. Beliau salat akan zuhur dan asar taqdim secara taqdim. Ada hukum Jumat malah gaknya kemaya luku kemaya asar secara bagaimana yang disebut dalam bagaimana keterangan yang disebut dalam yang muskil menurutku. Kok pakai istilah lagi nya? Dalil bahwa bertanah air itu adalah syarat. Dalil bahwa bertanah air itu adalah syarat. Karena ada mungkin. Karena udah calon ke Nabi. Melihat perbuatan Nabi. Nabi ketika haji wada, beliau niat mukim beberapa kali. Tapi beliau tidak laksanakan Jumat. Beliau tidak laksanakan Jumat. Yang jadi pertanyaan, kenapa beliau tidak laksanakan Jumat? Padahal beliau sudah niat mukim. Alasannya adalah karena Mekah, di mana Arafah itu adalah bagian dari Mekah kan? Arafah itu kan bagian dari Mekah kan? Karena Mekah itu bukan tanah air beliau. Yang jadi muskil, keterangan dalam hadis Muslim, katanya beliau niat mukim. Tetapi beliau jamak sholat zuhur dan sholat asar. Apa istilah walinya? Katanya beliau niat mukim, bertekad mukim. Tapi rupanya beliau sholat zuhur dan asar
secara takdim. Berarti kan jadi mukim berarti. Ya, kan jadi mukim berarti istilahnya karuntung, karelo istilahnya. Dan kenapa beliau tidak laksanakan Jumat padahal beliau niat mukim? Karena beliau tidak bertanah air. Rupanya beliau sholat zuhur dan asar secara takdim. Berarti mukim di situ bukan mukim yang menghilangkan safaran jadi mukim berartinya. Jadi kalau itu sudah cedera, berarti dia cedera ke dalilnya. Nah, paham maksud lo? Nah, yang ada ke dalilnya, yang cedera ke dalilnya. Tapi yang kamu bilang. Nah. Jadi bagi ayat adalah Aulu ma'azmihi ilah. Ada. Beserta bertekad oleh beliau. Ketahuilah oleh wahai saudara-saudara rumah Bandung. Saudara-saudara, akan sungguhnya bermula jalan yang benar, yang orientatif, yang tidak beralasan oleh selainnya jalan yang benar, wajah yang benar, ataupun wajah tak juga alasan. Sungguhnya bermula alasan yang benar, yang tidak beralasan oleh selainnya alasan yang benar. Alasan yang lainnya konjug ke alasan. Itu bahwa dikatakan dalam merincikan dalilnya, dalil bahwa Nabi hana udang Jumat ketika haji wada, padahal beliau bertekad mukim. Dikatakan dalam merincikan, dalam menjelaskan dalil tersebut, itu dikatakan akan annahu, sungguhnya lansia lamma kana al-azmu 'ala al-iqamah ghairu mujib litajammu. Manakala adalah bermula tekad mukim itu ghairu mujib litajammu. Tekad mukim itu tidak mewajibkan oleh dia tekad mukim, tidak mewajibkan untuk tajammu, untuk melaksanakan Jumat. Manakala tekad artinya niat berarti ya. Niat mukim itu tidak menyebabkan tajammu, tidak menyebabkan melaksanakan Jumat, tidak mewajibkan melaksanakan Jumat, niscaya menghendaki oleh dianya mantur bahwa niat mungkin tidak mewajibkan mendirikan Jumat, menghendaki oleh dianya mantur akan sungguhnya bermula dianya iqamah dianya mukim. Niat mukim itu tidak mewajibkan, berarti mukim itu sendiri tidak. Tapi sungguhnya bermula dianya mukim itu baru mu'tabaratin tidak pihak. Mukim itu sendiri itu tidak diiktibarkan dianya mukim, tidak pihak pada dirinya mukim. Mukim itu berarti bukan jadi patokan, bukan jadi persyaratan berarti mukim. Syarat untuk apa ya? Syarat untuk sah berarti. Itu wajah yang tepat. Sehingga hanya kudengon gok pugah meno gok pugah mede. Tapi beliau ternyata sholat zuhur dan asar secara takdim, berarti gaknya musafir punya. Gaknya nyanyi mukim. Urusan nanti beliau sholat zuhur dan asar secara takdim yang pun urusan. Yang kena buka mukim yang gero. Mukim yang gero itu bukan syarat untuk wajib Jumat. Lebih dari mukim. Jika mati awaknya di Madinah, pun kalau lebih dari mukim, tiba lebih dari mukim, awaknya bertanah air di Madinah. Puasai pedang Jumat di Madinah, sedangkan di Mekah awaknya hanya pedang Jumat. Berarti syarat untuk sah Jumat hanya ada mukim entah. Bukti juga nani mukim tetapi mana pedang Jumat malah pedang luhur ge kasar ge jamak longon berarti mukimnya hanya ada ke syarat sah Jumat. Lebih dari mukim, istitah. Makanya itu yang jadi ini dalil ini menjadi hadis ini menjadi dalil untuk
disyaratkan istighfar bertanah air. Nah, hanya maka kalau kita langit putih tapi anak muda Jumat, berarti mungkin yang gerok itu ghairu muktabar. Ya, mungkin yang gerok yang bersyarat. Nah, pada akhirnya dimantil, maka tiada sanggahan, tidak dapat menjadi sanggahan apa yang orang katakan. Apa orang katakan? Inna lam yujami yang ada qasdi iqamatan tahta usaha. Tidak menjadi sanggahan apa yang orang katakan. Sesungguhnya bermula dianya Nabi itu lam yujami, hanya pedang Jumat oleh dianya Nabi, karena tidak bermaksud dianya Nabi akan mukim yang memutuskan oleh dianya Nabi, memutuskan akan safar. Enggaknya hanya pedang Jumat karena hanya niat mukim yang hendak memutuskan safar. Coba kalau beliau niat mukim yang memutuskan safar, kalau beliau niat mukim yang memutuskan safar, maka pasti pedang Jumat. Artinya yang menjadi syarat itu bukan karena haid, tetapi yang menjadi syarat adalah mukim yang memutuskan mukim yang memutuskan safar. Jadi itu embel-embel safar bergaduh sama sekali. Gimana cara gaduh? Ngomit mukim mentah. Dalilnya pun dalam hadis Muslim. Dalam hadis Muslim, anak pedang Jumat. Betul beliau tidak mendirikan Jumat. Betul bahwa beliau juga sudah niat mukim, tapi mukimnya mukim cilek-cilek. Nah, kita mukim cilek-cilek, mukim kan lagi mukim yang kita tahu, itu adalah 3 hari di luar hari berangkat dan hari sampai. Artinya kalau mau ditotal dengan hari berangkat dan hari sampai, itu totalnya 5 hari. 5 hari itu kan mukim. Ini beliau mukim di Haji Wada itu tidak sampai 5 hari. Jadi niat mukim beliau itu bukan niat mukim yang memutuskan safar. Beliau cuma mukim di Arafah itu yang mungkin cuma 4 hari. Nah, sedangkan totalnya seharusnya 5 hari ya. Hanya kesanggahan. Sehingga tidak menjadi muskil keterangan dalam hadis Muslim. Ibani mukim, sedangkan beliau jamak takdim. Luhum asra tiba mukim. Artinya mukim mana? Itu yang dimaksud adalah mukim yang kero ghairu muktabar. Artinya berlebih dari mukim yang kenyal istighfar bertanah air. Jadi ini orang katakan tidak jamak oleh dianya beliau karena tidak bermaksud oleh beliau akan mukim yang memutuskan oleh dianya mukim akan safar karena keterangan yang terdapat dalam Sahihain. Ayatnya hanya kesanggahan. Karena beliau tidak bermaksud mukim yang memutuskan oleh dianya mukim akan safar. Pak Dipuzah karena keterangan dalam hadis Sahihain. Apa keterangan dalam Sahihain? Annahu istamarra yaqsuru wa yajma'u muddata dawami di Makkah wa huwa 18 yawman aw aqal aw aksar. Karena keterangan yang terdapat dalam Sahihain, semuanya bermula dianya Nabi itu senantiasa oleh dianya Nabi. Hal keadaan beliau mengkasar oleh beliau dan menjamak oleh beliau. Nah, di masa dawami di Makkah, di masa selama beliau di Mekah. Nah, berapa lama masa itu? Wahwa bermula dianya masa selama beliau di Mekah. Dianya masa selama beliau di Mekah itu 18 hari, atau bisa saja kurang ataupun bisa saja lebih. Artinya kurang lebih 18 hari. Nah, di Mekah itu kurang lebih 18 hari beliau kasar dan beliau jamak. Itu artinya beliau niat mukim, tapi bukan mukim yang memutuskan status beliau sebagai musafir. Nah, artinya kalau mengikuti logika sanggahan ini menyanggah bahwa bertanah air itu adalah syarat untuk sah
syarat sah Jumat kalau mau berdalilkan dengan dalil ini. Nah, karena di dalil ini beliau niat mukim, tetapi bukan mukim yang memutuskan sah. Artinya beliau tidak melaksanakan Jumat karena banyak musafir. Burung musafir kan jangankan sah, wajib Jumat saja tidak. Seharusnya ini adalah dalil untuk tidak wajib Jumat, bukan dalil untuk tidak sah Jumat. Seharusnya dalilnya dalil untuk hana wajib Jumat. Pak, dalil bahwa hana wajib Jumat, dalilnya adalah ketika beliau melaksanakan haji wada. Nah, beliau mungkin kurang lebih 18 hari, tetapi beliau masih berstatus musafir. Artinya bagi musafir ada wajib kodong Jumat. Ya, bagi musafir hana wajib kodong Jumat. Jadi nyo dalil bahwa musafir hana wajib kodong Jumat. Kon dalil bahwa syarat sah Jumat adalah bertanah air. Jangan salah. Itu logika sanggaan. Tapi gue bela kulubi mana? Mata kalau enggaknya ini mungkin. Dan kalau mbak iqamah yang kero, kalau mbak belah uro kasar ku jamaah nya usah. Nah, tapi ini diperdebatkan. Walaupun diperdebatkan, ya wajib wajah. Nah, muko maksud lo. Wala bimatil, dan tidak dapat menjadi sanggahan matil apa yang orang katakan. Apa orang katakan? Sesungguhnya bermula tidak melaksanakan Jumat oleh dianya Nabi di Arafah. Beliau tidak laksanakan Jumat di Arafah di adamil abniyah karena hana bangunan-bangunan. Artinya dalil ini dalil untuk wajib Jumat, bukan dalil untuk sah Jumat. Kan? Karena waktu itu kan di Arafah. Nah, orang-orang Arab dulu Arafah itu kosong, tidak ada bangunan. Nah, sehingga di situ cuma tempat wukuf. Dulunya masa Nabi Arafah itu kosong. Kalau sekarang tidak kosong lagi, Arafah sudah penuh dengan bangunan. Nah, sehingga orang kadang wukuf di Arafah bukan di tanah lapang, di hotel dia wukuf. Maka itu dong hotel di Arafah. Nah, jadi karena sudah hotel itu sudah dibangun di Arafah, aneh wukuf di tanah lapang. Di hotel di wukuf. Apa lo nih? Tapi umrah ada wukuf. Oh. Ini kemana wukuf di Arafah? Kalau lagi jamu deh, karena tanah lapang tidak ada pohon sama sekali. Ya, mas, aku tahu wukufin aku tuh untuk atau kedong tenda. Nah, majino ini karena hotel, karena warung kopi loh mina. Ini kau jadi tahu kok sekarang di mana? Nah, kita ni tahu kok sekarang di kopi nah. Kawan-kawan tak. Yang salah kan kemana? Apa salah? Benar. Kan pergi kemana? Puas mia. Wala bimatil, dan tidak menjadi sanggahan apa yang orang katakan. Sungguhnya bermula tekad beliau, padahal keadaan bermula beliau itu di Arafah. Bermula tekad beliau sedangkan beliau itu di Arafah. Tekad beliau apa? Tekad beliau mungkin di Mekah. Itu tekad beliau mungkin di Mekah itu tidak menjadikan oleh dia ada tekad akan bermula dia Nabi. Itu orang yang mungkin di Arafah. Kan? Jadi artinya beliau masih musafir. Artinya juga kalau itu logika rukil ini yang pun dalil untuk syarat sah Jumat, tapi yang dalil untuk hanya wajib Jumat karena musafir. Nah, wala bimanqil ghairu dzalik pertama. Dan tidak menjadi sanggahan apa yang orang katakan. Apa orang katakan itu dari setelahnya. Pada amat dan tahu belum mulai.
Yang ketuntas bro. Yang muskil ketuntas. Yang kau baca dulu. Jadi tiji menunggu. Bakal membaca dalam. Kita harus mengerti luar dalam istilahnya kibah je ke istilah. Untuk mengerti luar dalam harus mengerti. Iktirat kibah sanggahan sehingga itu sehingga berkesimpulan bahwanya kenyo dalil. Sehingga yang pegang mudi. Nya pegang mudi itu tertolak dengan takrir, dengan penjelasan dan kita jangan pikiran statis. Tahu statis? Tetap ada istilah sepeda statis. Sepeda yang jalan di kota. Ini ada tijin kawin garinya. Ada tuh melabong. Kawin garinya dalam kamar aja. Ada lupa apa? Nah, kalau statis cuma itu aja dibaca, dibikin makna surah seadanya, statis pikiran. Cuma kalau ingin punya wawasan, mampu atau baca dalam dia mau kan? Tapi monyo yang baca mahalinya, iluwa hana hukum membaca dalam memaki hana hukum. Penyakit dari mahali itu. Hana hukum iluwa membaca dalam. Jangan kita pun. Nyamuk dia kalau nak. Maka aku tunggu sanggahan penuh. Iluwa belum hukum belum. Wasahih ini kaduha bil marba bermula wajah sahih itu ini kaduha bil marba terakad dia Jumat bil marba ini aku biar baik biar baik bil marba itu tulisan marba lagi ke naik ke sambung aja watan atidu bil marba kakinya tulisan bil marba. Karena cuma tulis bil marba lagi bang. Karena contoh itu. Wayang buat. Bermula saya itu terangkat dia Jumat dengan 40 orang. Kepupegah loh. Masih ngompol belum? Jadi itu kepupegah loh, cuma tapi loh. Sudah bertele-tele namanya. Bermula wajah saya itu terangkat dia Jumat dengan marba urung takit. Urung takit bak rumah takit ngo. Mau nyurung takit bak rumah takit. Kong ke mau rumah takitnya di kampung ji. Tapi rumah sakitnya rumah sakit yang pengampung ni lagi rumah sakit Zainal Abidin nanti dia orang sakit jak Jumat jadi mulai tungkuimu sampai 40 orang mandumnya orang sakit orang sakit mandum yang pulang Jumat yang gimana sah Jumat sah. Yang jadi muskil begini, orang-orang sakit itu kan tidak wajib Jumat, orang sakit tidak wajib Jumat. Cuman kalau mereka kerjakan sah. Cuman urung musafir tiba-tiba wajib Jumat, urung musafir karena wajib mau nyawanya berang Jumat, sah Jumat. Jadi orang sakit akan sah Jumat mereka apabila ada 40 orang yang lain selain mereka. Kalau 40 orang itu adalah mereka semuanya sakit, yang kibat sama sih musafir berarti. Musafir akan sah apabila ada 40 orang lain selain mereka. Mau orang sakit, sama sih musafir. Sama-sama ada wajib Jumat. Jadi saya sah Jumat dengan orang-orang sakit.
Pakonje sah. Ini ceritanya tak ada 40 orang yang lain. Jawanya 40 orang yang berjumat. Wa tanaqidu bil marda li kamalihim. Terakad oleh dianya Jumat dengan orang-orang sakit karena kamal mereka orang sakit. Kamal artinya pada mereka itu terdapat, makna kamal artinya terdapat syarat sah dan syarat wajib. Itu arti kamal kan? Akibat syarat wajib wa adamul wujubi alaihim takhfifun. Bermula ketidakwajiban atas mereka orang-orang sakit itu takhfif, keringanan. Mata macam musafir kau keringanan sih. Bermula wajah yang kedua itu latan aqidu bihi, tidak terakad oleh dia yang Jumat dengan mereka marda, dengan mereka orang sakit. Dikias kepada musafir. Sama ngurung musafir. Musafir palingnya. Beda. Beda. Orang sakit itu ahlul kamal. Kamal itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Itu orang-orang sakit yang gimana? Syarat wajib bawaannya. Musafir baginya sama-sama ku ahlul kamal. Yang gimana? Jadi pakai syaratullah saniyo buah. Syaratullah aja yang ada wajib karena tidak wajib itu takhfif. Mana wajib musafir? Mana wajib kon takhfif sih? Apakah kamal? Kamal. Karena kamal itu ada 3 sifat, yaitu sah, wajib sah, dan terakad. Urung sakit juga urung sakit. Urung sakit sah muntarakad mudah. Punya musafir musafir sah mendang lah. Kabutul lah. Musafir yang nabak musafir sah. Sedangkan terakad nyawan tak tambihan musafirnya tidak mau sah karena ini kan. Kabutoy mo. Muna sebenarnya hanji kusama musafir ngon. Jadi alasan sani adalah kias kepada musafir. Alasan sani adalah kias kepada musafir. Yang kiasan itu kias mahal parah, mahal tadi kias jaga sembuh. Akhirnya udah mati ya. Kasus yang gimana kias jaga sembuh? Nggak nyambung dong. Nggak nyambung kias itu. Bagaimana nggak nyambung? Benar, orang sakit. Mereka sah, mereka terakad, sebenarnya mereka wajib menaji. Cuman kenapa tidak diwajibkan? Ozor, jadi keringanan. Sedangkan musafir mereka sah saja tidak terakad. Tak buat tipe bayi. Jadi mau nyata banding-banding
Menyita pembanding antara musafir, memang kalau orang sakit dibandingkan dengan orang sehat, kamal urang sehat, sempurna urang sehat, urang sakit. Nah, tapi orang sakit kalau dibandingkan dengan musafir, kamal urang sakit, musafir. Sempurna orang sakit dibandingkan musafir. Jadi nyan urang sakit tapi kamal musafir itu farik, itu jaka sembuh namanya. Nah, jadi yang kahasa biasa. Ngawan? Nah, itu. Wahakau firrodati kasih kaulan menceritakan akan dianya. Sani dalam roda seperti asalnya roda, Sani menceritakan sebagai kaum. Nah, ataupun sahih lah, menceritakan akan dianya sahih oleh Imam Nawawi dalam Rawdah sebagai asalnya Rawdah. Nah, Imam Nawawi ceritakan sahih itu sebagai qaul. Nah, menurut aku, takkan Allah alam. Apa pada aku pada ada dalam banyak baca. Bila lele ke wallahu alam.